Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Wali Rahman Ajuri, seorang mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan NIM 111230199. Pada kesempatan kali ini saya ingin meresum pembelajaran dari hukum ekonomi dan perdagangan internasional yang diampu oleh dosen saya, yaitu Ibu Hera Susanti SHLLM pada tanggal 3 September 2025 yang dilakukan secara daring. Di sini ada definisi ekonomi internasional. Saya mengambil dua ahli, yaitu John Jackson dan Verloren van Teman. Menurut John Jackson, ekonomi internasional merupakan subjek hukum yang dimana memiliki unsur internasional dan unsur ekonomi di dalamnya. Dan semua subjeknya di sini diartikan sepanjang mengatur aspek ekonomi, baik yang sifatnya nasional maupun internasional. Nah, di sini Jackson menekankan pada cakupan yang luas karena menurutnya hukum ekonomi internasional ini mencakup semua aturan hukum, baik itu nasional maupun internasional, selama aturan tersebut itu menyangkut aspek ekonomi yang punya unsur internasional. Nah, menurut Verloren van Teman, ekonomi internasional itu merupakan hubungan yang diatur oleh hukum kontrak dan perdata, bahkan oleh hukum nasional, publik, dan juga internasional. Nah, Temat di sini lebih fokus ke sumber hukumnya. Dia menyoroti bahwa hubungan ekonomi internasional itu diatur oleh sebuah campuran hukum, aturan yang bisa datang dari hukum perdata seperti kontrak bisnis, hukum publik nasional seperti peraturan ekspor impor, dan juga hukum internasional seperti perjanjian antar negara. Nah, Jackson di sini melihatnya dari sisi apa saja yang diaturnya, selama itu berbau ekonomi dan internasional. Dan sedangkan Temat itu melihat dari sisi hukum apa saja yang mengaturnya. Jadi dia melihatnya dari campuran hukum privat, nasional, dan juga internasional. Dan di sini ada definisi perdagangan internasional. Saya juga mengambil dua ahli, yaitu Profesor Huala Adolf dan juga Smitov. Nah, menurut Huala Adolf, perdagangan ini merupakan aktivitas tukar menukar atau bahkan aktivitas jual beli yang terjadi antar negara sebagai salah satu upaya untuk mendapatkan manfaat maupun keuntungan dari aktivitas tersebut. Jadi Profesor Huala Adolf ini dia melihatnya sebagai kegiatan dasar jual beli atau tukar menukar yang terjadi antar negara. Nah, sebentar. Menurut Smitov, perdagangan internasional ini merupakan sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya perdata. Aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara. Jadi Smitov ini mendefinisikan hukum perdagangan internasional ini sebagai hukumnya para pengusaha, yang dimana mereka untuk melakukan transaksi bisnis, yang dimana bisnis tersebut itu melintasi batas negara. Lalu ada alasan utama mengapa sebuah negara itu perlu berinteraksi dengan negara lain. Yang pertama, untuk kemakmuran ekonomi. Karena pastinya ada negara yang tidak semuanya dia punya. Misal, ada yang kaya akan minyak tetapi dia butuh teknologi, ada yang punya teknologi tetapi dia juga butuh pangan. Nah, interaksi melalui perdagangan inilah yang memungkinkan negara fokus pada kelebihannya masing-masing dan saling menutupi kekurangan. Nah, cara ini merupakan cara paling efisien buat membuat rakyat lebih sejahtera. Lalu kedua itu untuk keamanan dan stabilitas. Misal ancaman seperti terorisme, pandemi, atau kejahatan cyber yang tidak berhenti di perbatasan. Sebuah negara pastinya nggak bisa mengatasi masalah ini sendirian, harus lewat diplomasi dan aliansi. Negara-negara bekerja sama untuk menjaga perdamaian dan menghadapi musuh bersama untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih aman. Lalu yang terakhir ada untuk menyelesaikan masalah bersama. Ada masalah-masalah raksasa yang hanya bisa dipecahkan jika seluruh dunia bergerak bersama. Contoh tentang perubahan iklim. Satu negara yang berhenti polusi tidak akan ada gunanya. Itu harus diperlukan kerjasama global untuk mengatasi tantangan lingkungan, kesehatan, dan kemanusiaan yang dampaknya dirasakan oleh semua. Lalu ada asas. Di sini ada asas hukum dalam perdagangan global dari WTO. Di sini saya akan menjelaskan
3 asas. Yang pertama ada Most Favored Nation atau MFN, yaitu di mana asas ini asas non diskriminasi yang mewajibkan sebuah negara untuk memberikan perlakuan yang sama kepada semua negara anggota WTO lainnya. Jika Indonesia memberikan keringanan tarif impor mobil dari Jepang, maka keringanan tarif yang sama harus diberikan untuk impor mobil dari Jerman, Korea Selatan, dan semua anggota WTO lainnya. Dan yang kedua ada national treatment atau perlakuan nasional. Asas ini menyatakan bahwa barang, jasa, dan kekayaan intelektual dan negara lain harus diperlakukan sama seperti barang domestik setelah memasuki pasar lokal, yang artinya itu tidak boleh ada pajak atau peraturan dalam negeri yang khusus mendiskriminasi produk impor. Terakhir ada transparansi, jadi di mana semua peraturan, kebijakan, dan hukum perdagangan suatu negara harus dipublikasikan secara jelas dan dapat diakses oleh negara lain agar tercipta kepastian dan kredibilitas. Lalu ada objek hukum ekonomi internasional. Di sini saya menjelaskan 2 arus utama yang menggerakkan ekonomi global ini. Yang pertama itu ada arus barang dan jasa, di mana arus barang dan jasa dalam perdagangan ini itu mengatur bagaimana suatu negara bisa menjual produk seperti sawit, mobil, kopi, terus menjual jasa seperti pariwisata dan juga perbankan ke negara lain, serta membeli apa yang dibutuhkannya dari mereka. Intinya tentang jual beli lintas negara. Lalu yang terakhir ada arus uang dan modal. Ini seperti investasi. Jadi hukum ini ngatur bagaimana uang bergerak melintasi batas negara, baik untuk mendirikan usaha ataupun pembayaran dan pinjaman. Intinya tentang pergerakan modal lintas negara. Sekian video penjelasan resum dari saya mengenai hukum ekonomi dan perdagangan internasional ini. Selebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.